PSI sejak kecil tidak berintegritas. Strategic Analysis, oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategic Indonesia. 1. Awal mula pendirian PSI, proyek oligarki, bukan gerakan rakyat. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, didirikan tanggal 16 November tahun 2014, bukan oleh idealisme pemuda, tetapi dari skenario kekuasaan dan konglomerasi. Penggeraknya Grace Natali, bekas pembawa berita, yang didukung pendanaan oleh Ichi Nur Salim, istri Syamsul Nur Salim, buron BLBI yang lari ke Singapura. Alamat domisili Ichi Nur Salim, The Mark on Patterson Hill, 8 Patterson Hill, Singapura 238.567. Modal PSI pertama bukan dari iuran anggota, tapi didanai oleh keluarga Nur Salim dengan dukungan fasilitas kantor apartemen mewah di Kompleks Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jalan MH Tamrin, tepat di jantung ibu kota. Mazmur 10 ayat 2-3. Dengan congkaknya orang fasik memburu orang lemah, biarlah mereka tertangkap dalam rancangan yang mereka buat sendiri. Sebab orang fasik memegahkan keinginan hatinya, dan orang yang mengambil untung memutuki dan menista Allah. 2. Drama Ketua Umum Karbitan, setting sehari jadi ketua. Pada tanggal 23 September tahun 2023, Grace Natali tiba-tiba mengumumkan Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, sebagai Ketua Umum PSI. Tanpa mekanisme, tanpa musyawarah nasional, hanya sebuah deklarasi yang disebut keputusan partai. Rencananya, menurut pengakuan internal PSI, Kaesang hanya akan dijadikan wajah publik, lalu kekuasaan sesungguhnya tetap dipegang keluarga Jokowi. Namun skenario ini berantakan karena pada tanggal 27 Juni tahun 2025, Jokowi diduga mengalami kritis hingga wafat, sebuah fakta yang sampai hari ini diselimuti misteri. Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mendapat kekayaan dengan tidak halal, pada pertengahan umurnya ia akan meninggalkannya, dan pada kesudahannya ia dianggap sebagai orang bebal. 3. Kongres palsu dan pemilihan abal-abal, setting skenario Kaesang. Tanggal 1 Juli tahun 2025, PSI mengumumkan pemilihan ketua umum secara online. Data partai menyebut 2,7 juta anggota, tetapi pemilihannya 187.306 orang, hanya 6,7%. Tanggal 5 Juli tahun 2025, hasil pemilihan diumumkan panitia saat pemungutan suara belum selesai. Tanggal 19 Juli tahun 2025, puncak kongres di Solo, kampung halaman Kaesang, dengan rencana kehadiran Jokowi dalam sesi diskusi terbuka. Proses ini disebut modern dan demokratis, tetapi nyata-nyata melanggar etika partai dan akal sehat. Amsal 11 ayat 1, neraca Seron adalah kekejian bagi Allah, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. 4. PSI sebagai alat politik keluarga Jokowi. Tahun 2018 sampai tahun 2019, PSI terang-terangan menjadi pembela utama Jokowi di pemilu. 2024, PSI mendukung Prabowo bukan karena Prabowo, tetapi karena Gibran, anak Jokowi. Setelah pemilu 2024, para kader PSI panen jabatan. Grace Natali, Komisaris BUMN. Juli Raja Antoni, Menteri Kehutanan. Dini Santi Purwono, Komisaris. Ade Armando, Komisaris PLN. Valdo Maldini, Staf Khusus Mensesnek. Bahkan 11 kader PSI masuk menjadi staf di Kementerian Kehutanan. Ini bukan partai, ini dinasti keluarga yang menggunakan PSI sebagai alat dagang politik. Mika 3 ayat 9-11. Dengarlah ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, yang merasa muak terhadap keadilan dan yang memutarbalikkan segala yang lurus, yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kecurangan. Para pemimpinnya memutuskan hukum karena suap, dan imam-imamnya mengajar karena bayaran, dan nabi-nabinya menenung karena uang, dan mereka bersandar kepada Allah, katanya, bukankah Allah ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. 5. Dosa awal dan akhir PSI, merusak integritas bangsa. PSI membawa model politik baru yang sangat merusak. Menjual politik, milenial, tapi penuh kepalsuan. Mengajarkan politik, akal bulus kepada anak muda. Melegalkan pengkhianatan etika demi kekuasaan. Mereka sedang mencetak generasi muda yang tidak menghargai kebenaran, menghalalkan segala cara, menertawakan integritas. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkau telah menolak pengenalan itu, maka aku pun menolak engkau menjadi imam bagiku. Dan karena engkau melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. 6. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus atas kasus PSI ini? Sejak awal, suara Tuhan Yesus adalah, jangan menjual integritas bangsa dengan dusta kekuasaan. Bukan soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana integritas itu dijaga. Matius 23 ayat 27-28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Arahan Tuhan Yesus Kristus, bongkar segala kemunafikan politik, ajarkan anak-anak muda Indonesia untuk hidup dalam kebenaran. Jangan takut terhadap intimidasi kekuasaan. Hidup dengan takut akan Allah dan berjalan dalam terangnya. Efesus 5 ayat 11-13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di dalam kegelapan sudah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang menjadi nyata. 7. Penting, PSI lahir dari rahim kepalsuan, dibesarkan oleh skenario kekuasaan, dan sekarang sedang mencetak generasi muda yang kehilangan integritas. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita semua, terutama anak-anak muda, bukan untuk menjadi penerus tipu daya, tapi untuk menjadi terang dan garam dunia. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bangkitlah generasi muda Indonesia, jangan takut. Bongkar segala kejahatan, hiduplah dalam kebenaran, dan percayalah Allah menyertai orang yang jujur.